Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner itu apa? Jadi gelombang yang bagaimana? Jadi gelombang stasioner itu adalah gelombang yang terjadi dari hasil interferensi atau perpaduan dua buah gelombang yang mempunyai frekuensi dan amplitude sama, bertemu dalam arah rambatan yang berlawanan. Nah, untuk gelombang stasioner kita akan bahas, yaitu yang pertama gelombang stasioner pada ujung bebas, dan yang kedua nanti gelombang stasioner pada ujung terikat. Kita mulai gelombang stasioner pada ujung bebas. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gelombang stasioner pada ujung bebas. Artinya pada ujung sebelah kanan ini bebas bergerak naik turun. Sehingga ketika bagian sebelah kiri ini kita gerakkan, ini ya, ini kita getarkan ke atas ke bawah, maka gelombangnya akan merambat. Ini seperti ini. Nah, dan ini akan mantul gini. Nah, sehingga nanti bentuk gelombangnya adalah seperti ini. Nah, untuk gelombang datang, ini gelombang datang. Nah, persamaannya adalah A sinus omega T min kx. Sedangkan untuk gelombang pantul, ini gelombang pantulnya, persamaannya adalah A sinus omega T plus kx. Nah, jika gelombang datang dan gelombang pantul dijumlahkan ini atau dipadukan, jadi ini gelombang datang dan gelombang pantul dipadukan, maka persamaannya akan menjadi 2A kosinus kx sin omega T. Ya. Jadi persamaan gelombang di titik P atau YP di sini, ya, yaitu 2A kosinus kx sinus omega T. Saya ulang. Jadi jika gelombang datang dan gelombang pantul ini dipadukan atau dijumlahkan, maka akan menghasilkan persamaan gelombang, yaitu 2A kosinus kx sin omega T. Nah, kalau gelombang stasioner tadi digambarkan lebih detail, ini adalah bagian yang ujung kanan, ini adalah ujung bebas seperti ini, sehingga nanti akan terbentuk simbol perut, simbol perut. Nah, yang ujung kanan akan terbentuk perut. Nah, letak simbol-simbol gelombang stasioner pada ujung bebas ini dinyatakan dalam persamaan X sama dengan 2n-1 seperempat lambda. Saya ulang, X sama dengan 2n-1 seperempat lambda, di mana X adalah jarak simpul dari ujung bebas. Jarak simpul dari ujung bebas, jadi dari sini. Ya, kemudian N 1, 2, 3 dan seterusnya, ini orde simpul. Dan lambda adalah panjang gelombang stasioner. Ya, ini simbolnya ya, ini simbolnya. Nah, sekarang letak kedudukan perut-perut gelombang stasioner dari ujung bebas dinyatakan dalam persamaan X sama dengan n-1 setengah lambda, ya, di mana ya X adalah jarak perut dari ujung bebas. Jadi jarak perut dari ujung bebas ini. Nah, terus n itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya orde perut. Nah, misalnya contohnya seperti ini, coba perhatikan. Nah, misalnya untuk perut ini adalah yang
pertama. Ini berarti kita anggap yang pertama. Nah, sehingga ini nanti X-nya berapa? X-nya berapa? Jadi untuk perut ini ya, untuk perut ini persamaannya yaitu X sama dengan N min 1 kali setengah lambda. Nah, ini ya, ini perut yang pertama itu, ini perut. Nah, oke. Nah, sehingga ini berarti 1 dikurangi 1 kali setengah lambda. 1 dikurangi 1 berapa? Nah, berarti 0. Nah, berarti ini posisinya di sini. Sekarang simbol. Nah, ini adalah simbol yang pertama. Ini simbol. Nah, persamaannya tadi yaitu X ya, X sama dengan 2N min 1 kali 1/4 lambda. Nah, simbol yang ke 1 ini berarti N-nya 1, 2 kali 1 dikurangi 1 kali 1/4 lambda. Nah, 2 dikurangi 1, 2 kali 1 adalah 2, dikurangi 1 berarti 1. Ini kali 1/4 kali 1/4 lambda. Sehingga hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1/4 lambda. Nah, jadi ini adalah ini. Jadi simbol yang pertama ini adalah 1/4 lambda. Nah, gitu. Dan seterusnya. Berarti kalau simbol yang kedua berapa? Nah, ini gampang saja, kita bisa lihat dari sini. Ini berarti 1/4, ini setengah. Ini berarti 3/4 lambda. Dan yang ini dari sini ngitungnya dari apa? Dari kanan berapa? Ya, yaitu ini. Coba ini lihat gerakannya. Ya, ini ya. Berarti ini 1/4, terus ini setengah. Nah, ini berarti ini adalah 1/4 lambda gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang contoh soalnya, perhatikan. Nah, sebuah tali yang panjang ya, sebuah tali yang panjang, salah satu ujungnya digetarkan terus menerus dengan amplitude 10 cm, periodenya 2 sekon, sedangkan ujung yang lain dibuat bebas. Jika cepat rambat gelombang pada tali tersebut 8 cm per sekon, dan pada tali terjadi gelombang stasioner, tentukan amplitude gelombang stasioner di titik P yang berjarak 12 cm dari ujung bebas. Yang B, letak simpul kedua dan perut ketiga dari ujung bebas. Nah, sekarang perhatikan, akan saya bahas. Nah, perhatikan ya. Diketahui, ini ya, diketahui amplitudenya sama dengan 10 cm. Kemudian periodenya yaitu 2 sekon. Kemudian cepat rambat gelombangnya sebesar 18 cm per sekon. Kemudian ya, kita bisa mencari konstanta gelombangnya. Kita bisa mencari bilangan gelombangnya yaitu dengan persamaan 2pi per lambda. Nah, 2pi per lambda. Nah, kemudian ini lambdanya bisa dicari dari sini. Nah,
Jadi kita tahu bahwa lambda ini persamaannya adalah V kali T. V ini adalah cepat lambat gelombang, T adalah periode, sehingga panjang gelombangnya adalah sebesar 18 cm per sekon dikali dengan 2 sekon, yaitu berapa ini? 36 cm. Sehingga kita bisa menghitung bilangan gelombangnya, yaitu 2pi ya, 2pi dibagi dengan lambdanya ini tadi sudah kita hitung 36, maka ini bisa dituliskan pi per 18 ya. Ini adalah data-data yang ada. Sekarang ditanyakan berapakah amplitudo gelombang, berapakah amplitudonya ya, jika X ya, jika X itu sama dengan 12 cm. Nah, dan yang kedua atau yang B, nah, letak simpul kedua, letak simpul kedua. Kemudian yang C yaitu letak perut ketiga. Nah, ini ya, coba kalian perhatikan lagi sebelum saya lanjut ya. Nah, sekarang kita selesaikan. Nah, yaitu yang pertama adalah amplitudo titik P yang berjarak 20 cm dari ujung bebas ya. Jadi besarnya amplitudo di titik P yang berjarak yang berjarak 20 cm dari ujung bebas, dari ujung bebas. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, coba perhatikan tadi persamaan, kita lihat lagi ya persamaan yang tadi. Nah, ini ya. Jadi 2A cos kx sin omega t ya, 2A cos kx sin omega t. Nah, coba sekarang. Nah, tadi persamaannya kan gini, Y di titik P itu adalah 2A kosinus kx sin omega t. Nah, di sini 2A kosinus kx ini yang disebut sebagai amplitudo. Nah, sehingga amplitudonya adalah kita tuliskan 2A cos kx. Nah, 2 tadi A-nya adalah tadi 10. A-nya 10.
terus cos. Jadi K-nya adalah pi per 18. Nah, kemudian X-nya adalah ya, X-nya adalah 20. Ya, X-nya adalah 20. Ini. Nah, sehingga ini bisa dihitung, yaitu menjadi 20 ya, 20 cos. Nah, 20 cos 20 Oh, ini mohon maaf, ini bukan 20 tapi 12 ini ya. Ini ada kesalahan sebentar. Nah, ini 12. Nah, ini berarti bukan 20 tapi 12. Perhatikan 12. Nah, ini 12. Nah, sehingga ini ada hasilnya adalah 2/3 pi. Nah, sehingga ini 20 cos 2/3 kali 180 atau 20 cos. Nah, ini kalau dikalikan 2/3 kali 180 sama dengan 120 derajat. Nah, ini cos dari 120 derajat adalah cos derajat adalah min setengah ya, sehingga hasilnya adalah 20 kali min setengah berarti min 10 cm. Nah, ini yang harus diketahui bahwa besarnya amplitudo ini besarnya amplitudo ini harga mutlak atau tidak ada positif negatifnya, jadi mutlak. Nah, jadi besar amplitudo yang mutlak berarti yaitu berapa? Jadi kalau min ya kita tulis plus, yaitu 10 cm ini. Nah, sekarang berikutnya adalah letak simpul kedua. Letak ya, simpul kedua. Nah, letak simpul kedua ini kita tuliskan dengan X. Nah, simpul kedua ini berarti S2, simpul kedua. Nah, ini persamaannya adalah tadi 2N min 1 kali 1/4 lambda. Ini tadi rumus simpul. Nah, N-nya kita tuliskan yaitu yang kedua, berarti 2 kali 2 dikurangi 1 kali 1/4 lambda. Berapa itu? Nah, yaitu berarti 4 dikurangi 1 itu berarti 3. 3 kali 1/4 lambda berarti berapa? Yaitu 3/4. 3/4 lambda. Nah, tadi lambdanya sudah kita hitung,
Berapa tadi lambdanya tadi yaitu sudah kita hitung 36 meter. Ini tadi sudah kita hitung lambdanya. Sehingga kita masukkan ke sini 3/4 kali 36, maka hasilnya adalah 27 cm. Nah, sekarang bagaimana letak perut ketiga? Letak perut ketiga. Nah, letak perut ketiga tadi persamaannya ini kita tuliskan X P3. Nah, ini perut ketiga. Tadi persamaannya adalah N-1 ya. N-1 kali setengah lambda. Nah, N-1 kali setengah lambda. Nah, sehingga ini kita masukkan N-nya adalah 3 dikurangi 1 kali setengah lambda. Nah, 3 kurangi 1 2 kali setengah lambda. Nah, 2 kali 2 itu 1, berarti ini 2. Nah, sekarang ini berarti hasilnya adalah lambda. Lah berarti berapa lambdanya? Tadi kita sudah menghitung lambda 36. Ya, berarti ini hasilnya adalah 36 cm. Jadi bisa kita pertegas kembali ya. Letak simpul kedua ini N-nya kita tulis 2 sehingga hasilnya adalah 27 cm. Letak perut ketiga ini berarti N-nya 3 sehingga diperoleh 36 cm gitu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut gelombang stasioner pada ujung terikat. Ya, yang dimaksud gelombang stasioner pada ujung terikat ini artinya ujung bagian kanan ini ya terikat. Jadi terikat, diikat. Nah, gelombang berjalan ini, nah ini ya, ini gelombang datang. Lah ini gelombang pantulnya. Ini gelombang pantulnya. Nah, ini gelombang pantulnya. Jadi ini adalah gelombang pantulnya. Nah, ini gelombang datangnya. Nah, gelombang datang persamaannya adalah A sinus omega T min Kx. Nah, sedangkan gelombang pantulnya ya, gelombang pantulnya ini karena terikat yaitu A sin omega T plus Kx. Tadi ini plus, ini kok plus, ini kok min. Tadi bagaimana? Tadi kalian bisa melihat apa penjelasan yang awal tadi, mengapa ini plus ini min. Nah ini persamaannya bisa dituliskan ya. Jadi persamaannya ini bisa dituliskan dengan min A sin omega T plus Kx. Jadi ini persamaan A sin ya, A sin omega T plus Kx ini bisa dituliskan dengan min A sin omega T plus Kx. Nah, jika gelombang datang dan gelombang pantul ini dipadukan atau dijumlahkan akan menghasilkan 2A sin Kx cos omega T. Nah, yang perlu diberi catatan supaya tidak mengulang ini yaitu ini ya. Jadi 2A sin Kx ini adalah merupakan amplitudo ya. Jadi amplitudonya adalah 2A sin Kx untuk ujung terikat. Nah, sekarang ini coba ini digambarkan bentuk gelombangnya seperti ini. Ujung terikat ini berarti kalau tadi ini kan begini kalau ujung bebas. Nah,
Kalau ujung terikat, ini karena terikat maka ini seperti ini. Jadi ini simbol. Kalau tadi kan perut. Jadi di sini simbol. Nah, sehingga ini bentuknya adalah seperti ini gelombangnya. Nah, untuk letak simbol persamaannya adalah n-1 setengah lambda. N-nya itu apa? N adalah orde simbol. Nah, ini berarti simbol ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Perut ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini kemudian untuk perut persamaannya adalah X sama dengan 2n-1 seperempat lambda. Coba ini kita lihat. Nah, contoh ini tadi adalah ujung yang terikatnya. Ini berarti simbol ke 1. Ini adalah simbol kedua, simbol ketiga, ini simbol keempat, ini simbol kelima, ini simbol keenam. Kalau ini berarti perut ke 1, perut kedua, ini perut ketiga, ini simbol-simbol ini di sini jenenge simbol, namanya simbol ini. Nah, ini perut keempat, ini perut kelima. Nah, sekarang coba kita lihat berapakah letak simbol ke 1. Nah, coba ini kita lihat simbol ke 1. Nah, berarti ini X ini ya, coba ini kita hitung berapa. Nah, misalnya X sama dengan n-1, karena ke 1 berarti 1 dikurangi 1 kali setengah lambda. Nah, 1 dikurangi 1 berapa? 0. Berarti letaknya adalah 0. Jadi ke 0 ini katakanlah ini cm ya, cm kalau meter ini 0. Nah, sekarang simbol yang kedua. Nah, ini simbol yang kedua bagaimana? Kalau simbol yang kedua, ini simbol yang kedua misalnya tulis ini, maka X-nya berapa? X-nya berarti kan 2 dikurangi 1 kali setengah lambda. 2 kali 1 1 ya. 2 kali 1 itu 1 ya, 1 kali setengah lambda itu berapa? Ya, setengah lambda. Nah, ini setengah lambda itu ini. Nah, ini seperti ini setengah. Nah, sekarang perutnya bagaimana? Kalau perut ke 1 ini ya, saya kasih contoh satu saja. Perutnya bagaimana? Yaitu rumusnya 2n-1. Berarti 2 kali 1 min 1 kali seperempat lambda. Nah, 2 kali 1 itu 2 dikurangi 1 berarti 1 kali seperempat lambda ya berapa? Ya seperempat lambda. Ini berarti letak ini kan seperempat lambda. Nah, gitu. Dan seterusnya. Nah, sekarang contoh persoalannya. Sepotong tali panjangnya 5 meter. Nah, salah satu ujungnya terikat kuat, sedang ujung yang lainnya digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 10 cm. Amplitudonya 10 cm. Frekuensinya 4 Hz. Ini frekuensinya 4 Hz. Nah, jika cepat rambat gelombang pada tali 8 meter per sekon, nah, tentukan A amplitudo titik P yang terletak 1,5 meter dari ujung terikat. Jadi amplitudo di titik P yang terletak 1,5 meter dari ujung yang terikat. Yang B jarak simbol ketiga dari ujung terikat. C jarak perut kedua dari ujung terikat. Nah, sekarang perhatikan ya. Jadi tadi datanya adalah amplitudonya 10, frekuensinya 4 Hz, kemudian X-nya 1,5 meter, terus apa ini cepat rambatnya 8 meter per sekon. Nah, dari frekuensi data frekuensi dan cepat rambat kita akan bisa menghitung berapakah panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombangnya persamaannya adalah cepat rambat dibagi dengan frekuensi. Cepat rambatnya 8 meter per sekon, ini 8 meter per sekon, frekuensinya 4 Hz, ini
Sehingga panjang gelombangnya adalah sebesar 2. Jadi sebesar 2, satuannya adalah meter. Nah, ini ya. Kemudian konstantanya berapa? Konstantanya yaitu 2pi per lambda. 2pi, lambdanya 2, berarti K-nya atau bilangan gelombangnya adalah sama dengan pi, karena 2pi dibagi 2 hasilnya berarti pi. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah meter ya. Ini satuannya ini meter, ini juga satuannya meter. Nah, sekarang pertanyaan pertama langsung kita jawab saja ya. Nah, besarnya amplitudo di titik P yang berjarak 1,5 meter dari ujung terikat. Nah, kita tahu bahwa tadi amplitudo ujung terikat persamaannya adalah 2A sin kx ya. 2A sin kx. Nah, sekarang kita masukkan data yang ada. Ini berarti 2 kali A. A-nya adalah 10 ya. A-nya itu 10. Terus sin. Nah, K-nya adalah pi dan X-nya adalah 1,5 gitu ya. Nah, sehingga ini kita lanjutkan ke sini ya. Sehingga A di titik P, kita lanjut ke sini. 2 kali 10 itu sama dengan 20. Terus sin 1,5 pi itu adalah 270 derajat ya. Jadi 1,5 pi itu 270 derajat. Sehingga ini hasilnya adalah 20 kali sin 270 derajat itu sama dengan min 1. Sehingga ini hasilnya adalah min 20, satuannya adalah sentimeter. Nah, ini amplitudenya adalah 20 sentimeter. Jadi amplitudo di titik P ini, amplitudo di titik P ini besarnya adalah 20 cm. Nah, sekarang yang B, ini yang B. Nah, letak simbol ketiga. Nah, letak simbol ketiga untuk ujung terikat itu persamaannya tadi untuk simbol ketiga ini S3 gitu. Nah, persamaannya adalah N-1 kali setengah lambda. Nah, ini berarti 3, N-nya 3 dikurangi 1 kali setengah lambda. Nah, 3 dikurangi 1 sama dengan 2, kemudian kali setengah ya. Tadi lambdanya sama dengan 2. Nah, hasilnya ini bisa sederhanakan, coret-coret. Berarti 2 satuannya adalah meter. Nah, berarti 2 kali 2 itu 4, dikurangi 1 berarti 3. Berarti ini adalah 3 per 4
lambda. Nah, kita tahu bahwa lambdanya tadi sama dengan 2. Jadi lambdanya tadi sama dengan 2. Ingat tadi ya. Ingat bahwa lambdanya sama dengan 2 meter. Ini juga sama, harus ingat ya, bahwa lambdanya sama dengan 2 meter ini. Nah, ini biar tidak lupa tak kurung ini. Nah, sehingga hasilnya berapa? Hasilnya berarti 6 dibagi 4. Hasilnya adalah 6/4. 6/4 itu berapa? 1,5 meter. Ya, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.